Saudara-saudari terkasih keluarga dimanapun Anda berada, saat ini kita bertemu dengan Ibu Aswini dan Yulia. Topik kita kali ini adalah tentang demensia yang terjadi pada orang-orang mulai dari tengah umur sampai dengan masa lansia. Tetapi kita akan menanyakan secara real apa yang terjadi ketika salah satu anggota keluarga kita mengalami demensia. Semoga ini berguna buat kita dan kita mempunyai pengetahuan bagaimana mengatasi dan menghadapi situasi ketika salah seorang anggota keluarga kita, khususnya lansia barangkali, mengalami demensia ini. Baik, saya akan memulai dengan pertanyaan atau mungkin juga pengalaman dari Yulia yang mempunyai pengalaman dengan salah satu anggota keluarganya mengalami demensia. Baik Yulia, apa yang terjadi di dalam keluargamu, siapa yang mengalami demensia itu, dan juga bagaimana secara singkat situasi atau fenomena atau gejala-gejala yang timbul? Silakan. Oke. Jadi yang demensia itu adalah mama saya. Mama saya tahun ini umur 73. Gejalanya itu yang terganggu adalah short memory-nya. Jadi dia mengulang pertanyaan dan pernyataan yang sama di dalam 5 menit bisa 3-5 kali waktu itu. Jadi awalnya saya tidak berpikir bahwa itu adalah demensia. Saya pikir ya memang karena usia senja, penurunan daya ingat, saya pikirkan gitu kan. Tapi pengulangannya cukup sering gitu. Akhirnya saya coba sharing sama beberapa teman dan beberapa teman minta saya untuk cek mama ke salah satu dokter dan dites memorinya gitu. Itu sih awalnya. Oke. Jadi bagaimana kalau menurut Ibu Aswini sebagai seorang psikolog lalu menanggapi atau sebetulnya apa sih demensia ini? Mungkin para pemirsa juga pengen tahu ya. Demensia ini apa, dan dari cerita Yulia tadi barangkali Ibu bisa memberi komentar, silakan. Oke, demensia itu sebenarnya satu, kalau kita di luaran kita bisa ada orang pikun, kita Alzheimer gitu. Demensia itu payung besarnya. Demensia itu jadi rumpunnya ya, rumpunnya jadi namanya demensia. Ya ada Alzheimer, ada Parkinson. Parkinson itu termasuk demensia ya. Dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya kita bisa saja mengalami lupa. Tapi kalau lupa yang tadi seperti Ibu Julia sempat sampaikan bahwa secara konsisten mama lupa terhadap semua orang lihat bahwa memang dia banyak lupa gitu secara konsisten, maka itu bisa digolongkan sebagai demensia gitu, karena bisa saja itu terjadi di belum lansia juga bisa terjadi gitu. Nah jadi kemudian itu bisa secara kognitif kan sebenarnya terganggu adalah ingatannya, memorinya. Kalau tadi short term memory, jadi ingatan jangka pendek terganggu, bisa juga jangka panjangnya. Nah, masing-masing orang bisa berbeda apa yang terganggu gitu. Nah, itu bisa juga mengakibatkan perubahan pada bagaimana dia mengambil keputusan, kemudian bagaimana dia melihat persepsi dirinya. Jadi bisa dilihat misalnya yang dia lupa mandi, dia nggak perlu mandi, dia nggak perlu makan, makanya butuh orang-orang di sekitarnya membantu orang ini untuk tetap terjaga kesehatannya. Kalau pakai bahasa pasar nih Bu ya, kalau pakai bahasa awam, demensia itu sebetulnya peristiwa apa sih? Peristiwa apakah memang peristiwa hanya lupa lalu di golongannya tadi banyak begitu ada atau degeneratif, jadi ada degradasi kognisi ya, jadi ingatannya ya. Jadi biasanya terjadi lupa ingatan atau juga mungkin nggak bisa scheduling atau apa, mungkin pengambilan keputusan juga terganggu. Ya, terus dia juga secara emosi dia bisa saja mudah tersinggung mungkin. Fungsi intelijensinya mungkin ya seperti itu yang terjadi. Nah kalau dari Yulia sendiri, pengalaman itu yang terjadi kalau mama itu sehari-harinya misalnya seperti apa? Awalnya sih memang hanya lupa awalnya, tapi udah sampai terakhir ke sini. Memang demensia itu kan kalau yang terjadi pada mama saya itu tidak boleh dikatakan jangan atau kita revisi. Misalnya dia mengerjakan sesuatu terus kita revisi, oh dia tidak terima gitu, dia akan ngamuk gitu. Nah memang sampai saat ini
dia bisa mukul, sampai bisa stepnya bisa mukul, bisa tendang, bisa nyubit, bisa gampar gitu. Jadi memang penurunannya cukup pelan-pelan, tapi ya semakin ini sih, motoriknya juga semakin susah, diajak jalan juga udah semakin sulit gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan seperti ini, demensia itu hanya melanda orang tua lansia atau bisa melanda orang yang lebih muda? Lansia dalam arti 60 tahun 65 ke ke atas gitu. Biasanya 65 tahun ke atas, biasanya. Jadi benar-benar lansia ya. Iya, tapi bukan berarti bahwa itu tidak bisa terjadi sebelum 65 gitu, karena itu kan berarti secara kognitif dia memang ada penurunan degeneratif itu Pak Romo. Iya. Jadi siapapun ya, paling muda umur berapa itu Bu biasanya yang terjadi di lapangan? 55. Jadi 50-an itu bisa mengalami demensia ya. Penyebabnya apa ya kira-kira biasanya? Macam-macam, ada jadi ada injury, Brain injured, terus kemudian juga ada kebanyakan sih yang terjadi adalah yang terlihat itu adalah misalnya kalau dia pernah mengalami sesuatu yang di otaknya gitu, ya bisa dia jatuh atau misalnya jadi pengalaman tekanan, kecelakaan atau pengalaman degeneratifnya itu memang karena penyakit ya jadinya. Yang biasanya terjadi di kalangan lansia sekarang ini. Kalau memang itu terjadi, seberapa parah atau seberapa ringan kita bisa tahu bahwa ini udah mulai mengalami demensia, ini gimana caranya mendeteksi? Kalau memang sudah misalnya lupa lah, paling gampang, dia lupa dan semakin sering dan kita semua tahu, kok dia lupa terus, atau misalnya dia mengulang-ulang sesuatu gitu, dan bukan. Tapi ini benar-benar kita harus confirm bahwa di lingkungannya, kenapa orang ini ngomongnya berulang-ulang terus ya gitu. Terus dan hal yang lain, misalnya dia lupa, terus kemudian mungkin demotivasi, misalnya nggak mau keluar dari kamar. Itu ada lebih juga. ke lunglai, lemah lesu dan sebagainya. Gitu ya. Sebenarnya bukan dia bukan lemah, tapi lebih tidak termotivasi, tidak termotivasi gitu, untuk hidup. Untuk hidup. Oke. Apakah itu terjadi di dalam diri mamamu? Ada. Pernah. Jadi dia kan setiap fase beda-beda setiap fase betul. beda-beda. Jadi pernah di fase itu nggak mau makan malam, mengurung diri di kamar gitu. Ada fase seperti itu. Tapi pas itu kan waktu masanya lagi di Jambi. Pas udah ke Jakarta, udah tinggal sama saya, sama Koko juga, itu nggak terjadi gitu. Jadi kalau nggak mau makan ya kita tetap tungguin, tetap paksain atau kita suapin. Waktu itu usianya berapa, Mama? 71. Sudah, jadi mulai 70-an itu ya? 71 itu terdetek bahwa Mama tuh demensia gitu. Terdetek ya, tapi keluarga kalau mengingat tuh gejalanya tuh muncul di tahun berapa? 2018. Saya ingatnya 2018, saya baru ajak Mama periksa tuh di 2019. Jadi udah sekitar tahun 70 tahunan ya? Iya. Dekat-dekat itu. Maksud saya untuk menyampaikan bahwa gejala-gejala ini bisa terjadi di usia-usia seperti itu, sehingga kalau misalnya pemirsa di rumah, kalau anggota keluarganya mulai mengalami itu, tapi ini bukan lupa-lupa ya, kok saya jadi jadi itu ya, saya jadi insecure nih, karena saya orang lupa nih. bukan, saya lupa udah makan atau belum, jadi saya ngulang-ngulang makan terus gitu Bu. Itu yang saya alami. Saya pernah ada klien saya gitu, dia menyebutkan bahwa klien saya ini ibunya demensia. Jadi dia bercerita bahwa dia dari masih kuliah, jadi itu kira-kira 10 tahun sebelumnya, itu ibunya itu memang mudah sekali marah gitu, dan kalau marah itu betul-betul yang kata-katanya dan sikapnya itu betul-betul bisa menyakiti orang yang di sebelahnya gitu. Jadi bisa menyakiti orang ya. Apakah menyakitinya tuh memang dari niat dia menyakiti karena marah, atau karena dia nggak ngerti lagi, nggak bisa kontrol lagi? Mungkin ada niatan menyakitinya juga, tapi maksud saya gejalanya sudah kelihatan dari 10 tahun sebelumnya kan, sebelum dia umur 70 itu. Nah, tapi orang tuh merasa mungkin dia karena dia manage emosinya gitu, dia belum cukup paham memanage emosinya gitu. Tapi setelah dideteksi, dia baca ternyata
perilaku-perilaku sebelum itu yang dia pikir ini ibunya nggak bisa manage emosi, itu adalah tanda-tanda bahwa dia sebenarnya ibu itu sudah mengalami demensia. Kalau begitu kepikunan itu juga termasuk tadi Ibu bilang salah satu cabang dari demensia ya? Tanda, simptom. Oh, tandanya Tapi belum tentu seperti ya. orang pikun ya? Kita kan kadang-kadang suka kita lupa aja, kita suka dibilang pikun Betul, kan? Ya kan? betul. Nah, mesti dibedain antara lupa, kadang-kadang lupa atau memang secara konsisten dia lupa. Dan orang-orang, menurut saya tandanya tuh orang-orang sekitar yang mesti cek gitu bahwa ini terjadi berulang-ulang, nggak cuma satu dua orang sebelahnya, tapi mungkin ya kalau anak ya misalnya anaknya 3 ya 3-tiganya confirm tuh, oh iya ini mama di sini, mama di situ juga melakukan gitu. Nah itu mungkin perlu diperiksa. Jadi sifatnya permanen gitu atau bisa temporal, Bu? Dalam artian penyakitnya itu muncul, itu permanen atau? Bisa permanen, sangat bisa permanen. Sangat bisa permanen. Apa yang dialami oleh Mama? Apakah sifatnya permanen, temporal, atau kadang-kadang sembuh, kadang-kadang muncul, atau bagaimana? Oh, kalau Mama permanen. Sudah terus-menerus ya? Terus menerus. Dan Jadi sudah tetap ya? tetap. Dan semakin menurun kan setiap harinya itu dia daya motorik, daya ingat, perbendaharaan katanya juga semakin sedikit. Iya, betul. Jadi dia ngomong banyak. Saya tahu dia pengen ngomong sesuatu tapi dia nggak bisa keluarin gitu. Iya. Nah kayak gitu. Ya, Jadi itu salah satu tanda juga. Jadi perbendaharaan kata memang makin hilang Iya, gitu ya, berkurang dikorupsi oleh si penyakit ini ya. Ya, karena kan sebenarnya degenerasi kognisi itu kan, itu bahasa. Ini penyakit atau gimana sih Bu? Ada turunan atau enggak ya? Saya tidak menemukan bahwa itu sesuatu yang diturunkan gitu, tapi kita kan apapun bisa terjadi kan. Sebenarnya yang lebih kita perhatikan adalah apa yang kita bisa lakukan untuk membantu orang ini. Apa yang bisa dilakukan? Iya. Yang dilakukan apa biasanya? Ya nomor satu yang pasti orang-orang di sekitarnya perlu diedukasi gitu bahwa ini. Jadi anggota keluarganya perlu mendapatkan edukasi. Anggota keluarga atau orang-orang yang sebenarnya menemani orang ini. Caregivernya Ya. Jadi yang betul. menolong ya pembantunya. Mungkin apa yang bisa dilakukan? Yang sudah dilakukan apa selama ini? Jadi awal Mama itu setiap pagi bangun saya ada kalender sobek. Jadi saya minta Mama sebutin tanggal, terus harinya, dan dia masih bisa awal-awal masih bisa baca tuh hari apa, tanggal berapa, tahun berapa gitu. Tapi itu hanya berjalan sekitar 1 bulan, and then dia nggak mau lagi gitu. Saya coba cari tahu, menggali dari Mama kan suka masak. Dia suka menyiapkan sayur-sayurannya gitu. Saya coba siapin sayur, minta dia bersihin gitu. Minta bersihin. Itu juga berlangsungnya nggak lama gitu. Jadi memang kita caregivernya memang harus cari kegiatan-kegiatan yang dia masih mau gitu. Ya. Tapi sampai sekarang udah nggak bisa gitu. Lama-lama menurun berarti ya, kondisinya menurun. Itu dalam berapa tahun Bu, boleh tahu? Mama itu ke Jakarta Desember 2020 sampai sekarang. Jadi udah sekitar 2 tahunan ya? 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Dan kondisinya semakin menurun. Ada komentar Ibu? Ya memang nggak bisa dibilang bahwa kita sudah dampingi terus dia bisa diam atau membaik gitu ya. Mungkin ada yang membaik tapi ada juga yang menurun gitu. Nah tapi memang kalau sekarang kan kita biasanya kalau kita baca gitu ya, bagaimana caranya supaya kita menjaga fungsi kognisi kita baik, kan artinya kita baca buku, kemudian kita misalnya isi TTS, brain gym lah gitu ya, brain gym gitu, dan ada gerakan-gerakan ya memang brain gym gitu. Jadi ya kalau sekarang kan kita, kalau lansia itu kan maksudnya kita tai chi, terus kemudian ada misalnya dia bisa yoga atau jalan atau ketemu orang gitu, reuni sama teman-temannya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang sederhana sebenarnya, tapi kalau dilakukan semoga itu membuat fungsi kognisi kita bisa baik gitu. Nah, tapi kalau dia penurun kan berarti ya ada secara neuro itu memang ada sesuatu yang memang kita nggak bisa apa-apa ya. Mungkin kalau dari dokter kan biasanya ada obat. Gitu ya. Jadi harus ada medikasi juga ya kalau sudah ini. Termasuk ini berarti termasuk di ranahnya psikoterapi ya. Iya, psikoterapi. Kalau di kedokteran biasanya istilahnya geriatri. Jadi geriatri untuk orang tua ya. Jadi kalau Anda di rumah ada anggota keluarga misalnya lansia atau orang tua yang mengalami
demensia. Jadi paling nggak kita punya pengetahuan, jangan langsung menganggap ini gila nih, anu kesurupan atau apa. Betul. Justru nanti penanganannya malah jadi nggak betul. Tetapi kita harus melihat ini dari sisi medis yang lebih logis. Dan sekaligus kita sadari bahwa gejala ini harus mengubah lifestyle kita terhadap salah satu anggota keluarga kita yang mengalami itu ya berarti ya. Saya boleh tanya nggak Romo dengan Bu silakan. Julia? Apa yang Ibu dan keluarga Ibu lakukan terhadap Mama gitu? Artinya kan apakah kan Mama putranya berapa? Oh, kita empat kakak adik. Yang Oke. satu ciciku di Jambi, yang 3 di Jakarta. Jadi saat ini jadi Mama itu jadi kita merawat Mama tuh 2 minggu. Jadi di Jakarta ada 3 anak, tapi yang rawat hanya 2. Oke. Jadi 2 minggu. Oke. Nah, memang kegiatannya sampai saat ini saya sudah nggak bisa lagi bikin kegiatan yang Mama harus lakukan gitu kan. Kalau dulu awal-awal masih bisa tuh jam sekian dia mau ngapain aja gitu. Jadi seperti kita kayak ke anak-anak kelompok bermain gitu. Jadi ada kegiatannya gitu kan. Schedule-nya ya. Betul, ada schedule-nya. Dan memang waktu kita ke dokternya udah kasih tahu mamanya suka apa, suka masak, tetap melakukan aja. Betul. Supaya dia tetap Betul. otaknya tetap bekerja. Betul. Suka menjahit silakan, tapi kalau lebih bagus tuh TTS, betul kata Ibu tadi, Betul. TTS, terus isi TTS, terus misalnya masih bisa senam, tai chi dan sebagainya. Karena senam itu dia tetap ada daya ingat gerakannya Betul, gitu. betul. Tapi Mama tidak suka, jadi Mama cuma bisa masak, TTS pun dia nggak bisa gitu. Nah, jadi memang saat ini kondisinya jadi bangun pagi. Yang paling sulit sekarang kita tuh kalau mau mandiin ya, itu memang menjadi tantangan terbesar sih buat kita caregiver gitu. Karena tadi itu Romo bahwa dia kesadaran untuk di kesehatan sanitasi dirinya juga Iya. berkurang Karena semakin lama gitu. berkurang karena segala pembuangannya pun dia udah nggak bisa kontrol gitu saat ini gitu. Jadi memang itu menjadi PR bagi saya itu PR terbesar. Jadi demensia itu sebetulnya ada pengaruh ke fisik juga ya. Oh, tentu. Kan kalau Biasanya seperti apa? secara umum kan kalau kita menua itu kan memang secara fisik juga ada perubahan kan yang pasti gitu. Fungsi-fungsi tubuh kita juga melemah kan sebenarnya. Iya. Nah, apalagi dengan secara kognitif kita tahu bahwa oh ini nggak penting lagi nih gitu mandi, oh nggak penting lagi saya menahan gitu, itu kan itu mempengaruhi juga kan sebenarnya organ tubuhnya juga ya, itu ya bisa begitu sih Romo, bisa berhubungan gitu loh, sehingga yang tadinya dia nggak mau mandi terus dia nggak merasa penting untuk misalnya mengatur misalnya bladernya dia juga gitu kan, buang air dan segala macam gitu. Baik. Apa yang kalau begitu bagi kita yang masih belum mencapai garis itu atau di masa itu, apa yang harus kita lakukan nih supaya kita nggak sampai masuk ke tahap itu dan mungkin menghindari atau mengurangi risiko menjadi demensia, karena kita lihat juga ada orang tua yang benar-benar masih bisa ingat, masih bisa bekerja dengan aktif dan normal, bisa berkomunikasi gitu. Kira-kira apa itu? Oke, kalau kita sehat itu kan sebenarnya kita bisa lihat dari 3 pola. Pola makan kita, pola tidur kita, dan pola aktivitas kita kan. Nah, kalau pola makan ya kita makan yang baik gitu, makan yang sehat, gizi seimbang gitu kan. Kemudian makan pola tidur. Nah, Pola tidur itu mempengaruhi ya? Sangat gitu. Jadi orang tuh kan bilang oh yang penting tidur 7 jam gitu ya. Tapi tidurnya jam 3, bangunnya jam 8, jadi jam 10 pagi. Matahari bersinar gitu. masih tidur. Matahari udah gelap-gelap masih bangun betul, gitu ya. karena kan penelitiannya sekarang bukan cuma 7 jam tapi tidur di waktu yang sehat kan. Artinya sebelum jam 12 baiknya kan tidur gitu. 12 malam maksudnya. Iya, 12. Karena penelitiannya kan kalau orang penelitian pada orang manula itu kan biasa tidurnya makin sedikit kan waktunya, ya kan? Mereka tidur misalnya jam 10 atau jam 11, jam 3 udah bangun. Nah, ada anak muda yang tidurnya jam 3 pagi, bangunnya jam 10, sehatan yang tua. Karena apa? Dia tidurnya di waktu yang sehat. Gitu ya. Bukan jamnya juga ya. Bukan jumlah durasi jamnya, tapi dia tidurnya yang sehat. Nah, itu kan pola tidur. Kemudian siang, waktu siang. Nah, napping time itu kan sebenarnya orang suka tidur aja, tidur siang, bangunnya 3 jam kemudian, 4 jam. Kayaknya segar, tapi coba perhatiin, biasanya kita akan jadi lemes. Jadi lebih berat lah gitu. Betul. Ya kan? Betul. Segar tapi berat gitu. Betul, Karena
Ya karena bukan memang masanya ya. karena bukan tidur siang jamnya. itu penelitiannya yang terbaik dalam 45 menit. Paling banyak sejam. Sejam tuh udah bangun gitu. Nah itu kan yang kita bisa lakukan sekarang supaya kita lebih sehat seimbang itu yaitu Iya. perhatikan pola makan, pola tidur dan pola gerak. Ya olahraga itu kan sekarang 20 menit sehari, jalan kaki 20 menit sehari kan menurut saya itu kita bisa lakukan. Kan nggak perlu juga lari, Iya, tapi keliling rumah gitu 20 Iya, menit betul, gitu. betul. Kemudian ya itu ngobrol sama orang. Terus misalnya kayak kita suka masak gitu, ibu-ibu. Ya masak kan itu juga ini kita ada sayur ini mau masak apa ya gitu. Itu kan sebenarnya pengambilan, melatih kita mengambil keputusan. Ada bahannya ini bisa bikin apa, orang yang Jadi makan bagus berapa. ya kalau gitu ibu-ibu tuh tetap bertahan pada hobinya masak Oh iya gitu benar. ya. Ibu-ibu ya. Jadi sampai tua dia Iya. tetap mikirin masak, kalau masih bisa masak jangan bilang, "Ah, saya udah tua, saya nggak bisa masak lagi, udah jangan kamu yang gantian yang muda-muda." Kalimat itu kadang-kadang harus disingkirkan juga Betul, ya. betul, Kalau betul. memang kita masih bisa ya mungkin dikurangi Ngajak rapatnya. malah ngajak yang muda, ayo saya mau masak yuk kita sama-sama. Dia happy, Iya, masih berguna betul, gitu tuh penting betul, ya. Jadi betul. Terus ngisi TTS nah, juga. ngisi TTS itu berarti penting juga ya. Usia Iya. berapa biasanya, Bu? Yang bagus mulai ngisi TTS untuk menghindari demensia atau Usia TTS dari kapan aja. Jadi artinya kan main sudoku, TTS, terus baca buku tapi bukan baca buku yang infotainment kali ya, bukan infotainment. Kalau infotainment bikin pusing ya. Cerai sana, cerai sini. Walaupun melatih itu ya ingatan. Nanti ingatan akan artis ini udah kawin berapa kali gitu ya. Oke. Ibu Aswini sekarang ini bekerja di mana, Bu? Oh, saya praktek sebagai psikolog klinis di satu rumah sakit di Psikolog Jakarta klinik dan di- saya bantu di Kuskupan Agung Jakarta untuk Ya. Ibu konseling. jadi membantu sebagai psikolog klinis. Jadi Iya. saudara-saudari sekalian, jadi sekarang kita punya narasumber lagi nih. Sebetulnya bukan orang baru ya, Ibu Aswini ini sudah lama membantu keuskupan untuk membantu konseling dan sebagainya. Meskipun Anda tidak bisa langsung menghubungi beliau karena nanti ada teman-teman yang akan membantu, tapi perlu kita ketahui juga bahwa di dalam gereja Katolik itu ada yang bisa dimintai tolong. Jika memang Anda merasa sangat membutuhkan pertolongan, bisa menghubungi kami juga nanti. Dan dalam ruang ini Anda kalau pengen mendapatkan sesuatu atau mungkin tema-tema tertentu, Anda bisa menuliskan di kolom komentar. Silahkan mau tentang apa, atau Anda ingin memberi usulan-usulan tema gitu, mungkin akan membantu kita dalam lingkup berkeluarga. Baik, ada pesan khusus untuk para keluarga, mungkin pesan singkat Ibu dalam menghadapi demensia ini khususnya. Oke. Pesan saya bahwa kita tetap bisa membantu orang-orang di sekitar kita dengan demensia. Berikan mereka juga kesempatan untuk mencoba dengan hidup dengan baik dengan cara ya menemani, mengingatkan, dan kalau mereka melakukan sesuatu yang kita anggap Di nggak- luar di ya, di luar iya, ekspektasi kita gitu. Kita caranya sih bisa macam-macam, artinya kalau misalnya dia marah kita alihkan, misalnya mau jalan-jalan ke sini nggak gitu, atau misalnya mama mau lihat ini nggak TV gitu, yuk mah kita jalan dulu gitu. Jadi sebenarnya jangan terus dia marah terus kita ikut marah juga, karena kan memang itu bisa Benar, memancing benar, emosi benar. kita gitu. Dan juga ya, mungkin jangan itu ya, jangan ngeledekin atau malah jangan mengganggunya sehingga membuatnya lucu. Saya kok melihat gini, bahwa kadang-kadang orang itu sebelum pikun udah dibuat pikun duluan. Iya. Kalau dia mengalami lupa kecil-kecil, kita Semua lupa nih, pikun. saya siapa gitu. Ditanya, sehingga kalau dia ketawa mungkin dia kesepian, jadi ngelihat anaknya cucunya ketawa, ya udah saya buat pikun aja. Jadi pikun di usia dini gitu ya. Nah itu juga kan nanti membuat dia jadi happy di bidang itu kalau udah pikun beneran, padahal juga menyusahkan gitu ya. Jadi layanilah dengan proper ya, dengan wajar, dan kalau terjadi perubahan temani kayak yang dilakukan oleh Yulia juga, sehingga seluruh keluarga menjadi lebih sehat. Dan Anda sendiri tadi ada pesan harus mempunyai pola makan, pola tidur, dan pola aktivitas yang sehat. Demikian pertemuan kita dengan Ibu Aswini dan Yulia.
Di lain kesempatan kita akan berbicara mengenai hal-hal yang lain yang lebih berguna. Semoga Tuhan memberkati kita dan Anda semua sekeluarga sehat. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.